Boleh dijelaskan seperti apa pantauan dari Kemenko Perekonomian? Tentu makasih Mbak Ana atas kesempatannya. Ini satu topik yang saya yakin sangat menarik gitu ya, karena memang ini salah satu isu yang teraktual tuh di ekonomi. Jadi tentu kelas menengah sebagai bagian penting dari ekonomi kita pun secara sosial ini jadi kita terus monitor eh, di tengah di tengah berbagai tantangan yang ada, baik ekonomi domestik maupun global gitu. Nah ini yang terus kita juga cermati. Nah tengah tantangan tadi Mbak Ane untuk tadi memitigasi berbagai dinamika tadi yang berpotensi berdampak terhadap kelas menengah, tentu kita menyiapkan juga berbagai langkah gitu ya. Tentu dengan memperhatikan karakteristik dari kelas menengah yang ada gitu. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat karakteristik dari konsumsi masyarakat kelas menengah misalnya, ini komponen terbesar itu ada makanan, kemudian juga ada perumahan, ada kendaraan, ada pendidikan, ada kesehatan dan seterusnya. Nah, untuk memitigasi berbagai dinamika atau tantangan yang ada, pemerintah menyiapkan juga beberapa kebijakan gitu, beberapa instrumen untuk memitigasi hal tersebut. Misalnya untuk tadi pangan atau bahan makanan sebagai komponen terbesar dari konsumsi kelas menengah ini, kita jaga inflasinya, baik inflasi IHK maupun inflasi bahan pangan. Ini kalau kita targetkan inflasi bahan pangan itu tidak lebih dari 5%. Tadi untuk menjaga tadi daya beli masyarakat kelas menengah untuk mengakses bahan makanan ini bisa tetap terjaga. Yang lain juga yang kita siapkan itu berbagai insentif, misalnya kalau kita seperti kita ketahui untuk kelas menengah tadi pendidikan itu penting, kesehatan itu penting, transportasi itu penting. Ini bagian dari insentif, misalnya sampai saat ini insentif PPN atau PPN untuk barang-barang tersebut itu dibebaskan gitu ya. Ini untuk tadi menyerap sebagian beban masyarakat tuh melalui instrumen APBN. Yang lain juga eh, maraknya eh, beberapa isu atau permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Ini juga sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan pelampungnya Mbak Ana gitu ya. Misalnya dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan, atau juga kalau yang sekarang misalnya untuk kartu prakerja gitu ya, untuk tadi mengurangi gap pada saat si pekerja ini mau masuk ke akses lapangan pekerjaan. Yang lain juga tadi yang tak kalah penting, karena tadi pendidikan itu bagian konsumsi yang juga signifikan, berarti bagi masyarakat kelas menengah, pemerintah juga punya beberapa program gitu ya. Misalnya tadi ada kartu Indonesia Pintar, kemudian juga subsidi pendidikan itu masih diberikan oleh pemerintah. Begitu juga kesehatan gitu ya. Kesehatan kita punya instrumen JKN, jaminan kesehatan masyarakat. Kita juga termasuk itu ada PBI, penerima bantuan iuran, yang tadi dengan ini masyarakat bisa mengakses pada saat membutuhkan berbagai layanan kesehatan. Nah, berbagai kebijakan ini tentu kita terus monitor dengan berbagai tantangan yang tadi, dengan ini case terjadi atau perlu sesuatu yang kita tekanan meningkat, kemudian adjustment yang kita perlu lakukan, ya kita lakukan gitu ya. Contoh terakhir misalnya seperti yang diumumkan oleh Pak Menko kemarin, karena perumahan itu bagian penting dari kelas menengah, juga penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah melakukan adjustment gitu ya. Kalau di kebijakan awal untuk semester kedua ini hanya 50% yang di-cover oleh pemerintah, tapi kemudian melihat perkembangan yang ada, merespon berbagai perkembangan yang ada, maka pemerintah melakukan adjustment menjadi kembali ke 100% seperti semester 1, terutama terhitung mulai September sampai dengan Desember 2024. Nah, mungkin kira-kira itu Mbak asesmen kami mengenai bagaimana tantangan yang ada kelas menengah, termasuk instrumen apa dan adjustment apa yang kita lakukan untuk tadi senantiasa mengantisipasi maupun merespon dinamika perkembangan ekonomi yang ada, Mbak Ane. Baik Pak Ferry, tadi sempat satu poin disampaikan oleh Anda ini terkait dengan ketahanan pangan dan bagaimana upaya untuk menjaga inflasi di sektor tersebut begitu. Tapi kita tahu di sisi lain juga dari segi pertanian ini mungkin akan terancam juga dengan adanya fenomena La Nina begitu. Apakah ini juga Iya, iya. sudah diperhitungkan dan seperti apa antisipasi yang disiapkan? Eh, Terkait dengan stabilitas harga, tentu ini jadi bagian penting kita, Mbak, dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jadi kalau untuk overall inflasi secara umum,
di 2024 maupun nanti di 2025 itu target kita 2,5 plus minus 1% gitu ya. Nah, satu hal yang jadi poin penting dari upaya untuk menjaga stabilitas harga tadi adalah memang bagaimana kita mengatasi ketersediaan pasokan, terutama berbagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Nah, berbagai langkah misalnya yang dilakukan oleh pemerintah, tentu kita sangat aware terhadap berkurangnya lahan pertanian. Ini yang juga kita antisipasi, kita lakukan, termasuk diantaranya untuk mengantisipasi tadi ada meningkatkan produktivitas gitu ya. Itu yang satu untuk tadi menjaga pasokan pangan, terutama komoditas pokok, bahan pokok. Yang lain misalnya pupuk itu juga jadi perhatian kita, Mbak Ana, karena tadi jumlah atau produktivitas dari lahan pertanian itu berbanding lurus juga dengan pupuknya. Ini juga satu hal yang jadi prioritas baik di 2024 maupun kita lihat juga di 2025. Yang lain misalnya untuk jangka pendek di semester kedua untuk jaga produktivitas lahan, kita misalnya juga memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai lahan ada, terutama misalnya lahan basah atau lahan rawa gitu yang bisa kita tanamin. Misalnya di Sumatera Selatan itu juga kita lakukan, dan kalau kami cek juga dengan teman-teman Kementan, ini dimonitor secara reguler oleh Pak Menteri Pertanian gitu ya, berbagai inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tadi. Termasuk juga adalah popanisasi, Mbak Ana gitu ya, untuk tadi memanfaatkan daerah yang masih bisa kita tanam, kemudian dekat dengan lahan atau sumber perairan. Ini kita gunakan juga pompanisasi untuk bisa meningkatkan produktivitas, termasuk ya penyediaan bibit unggul gitu ya. Jadi ini yang beberapa langkah yang kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Tapi tentu juga di samping peningkatan produktivitas untuk menjamin pasokan, kita juga dalam jangka pendek menyiapkan langkah-langkah antisipasi gitu ya, in case. Karena secara siklus, Mbak Ana, kita tahu di waktu tertentu atau di daerah tertentu itu kita biasanya mengalami defisit bahan pokok gitu ya. Makanya berbagai langkah, misalnya penguatan cadangan yang ada di Bulog gitu ya, kemudian juga intensitas dari operasi pasar atau program stabilisasi harga dan pasokan, kemudian juga ada koordinasi yang kita lebih eratkan dengan Pemda gitu ya, karena di lapangan juga Pemda ini punya peran penting. Itu yang kita lakukan, termasuk tadi mendorong kerjasama antar daerah gitu ya, karena tadi ada daerah yang defisit, ada daerah surplus gitu ya. Ini yang kita coba jembatani dengan melalui kerjasama antar daerah. Itu kira-kira yang kita lakukan, Mbak Ana, untuk overall menjaga stabilitas ekonomi kita dari sisi inflasi dengan berbagai langkah. Ada langkah untuk peningkatan produksi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah panjang, maupun juga beberapa langkah jangka pendek ya untuk stabilisasi in case terjadi tadi defisit di daerah tertentu atau di waktu tertentu, Mbak Ana.